samping tombol share screen untuk direkod. Ya, terima kasih. Silakan dimulai paparannya, Pak Taufikul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Novalina MM selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus selaku penguji. Yang terhormat Ibu Insinyur Haja Krisnaningsi MSI selaku coach. Yang terhormat Bapak Jaya Mulia STMPB. Dan yang terhormat Bapak Evaluator Bapak Rizky. Sebelumnya puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kesempatan yang saya bisa hadir pada rancangan aktualisasi ini. Mohon izin share screen, Pak. Silakan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Taufikul Habis Effandi, MD Teknik. Jabatan saya di Dinas sebagai petugas operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Nomor daftar hadir 22. Kemudian instansi di Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Judul seminar rancangan saya itu meningkatkan akurasi data hasil survei lapangan di PT SPAM Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Mengapa saya laksanakan rancangan aktualisasi ini? Karena sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatakan CPNS wajib mengikuti masa perjabatan yang di dalamnya adanya pelatihan dasar CPNS dan rencana aktualisasi merupakan bagian dari pelatihan dasar CPNS. Kemudian pada pelatihan dasar CPNS kami diterapkan nilai-nilai dasar SN atau biasa dikenal dengan mata pelatihan aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sehingga dalam penanaman kepada ASN tentang nilai mata pelatihan itu bisa menciptakan ASN yang profesional. Judul seminar rancangan aktualisasi saya yaitu meningkatkan akurasi data hasil survei lapangan di UPT SPAM Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Isu yang saya angkat yaitu kurangnya akurasi data hasil survei lapangan di UPT SPAM Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Isu yang saya angkat ini telah melalui hasil analisa isu bersama para coach dan mentor saya dengan menggunakan alat tapisan APKL yang kemudian menghasilkan 3 isu, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan alat USG untuk mendapatkan isu prioritas, yaitu kurangnya akurasi data hasil survei lapangan di UPT SPAM Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Kemudian gagasan saya pertama permasalahan tersebut yaitu membuat bank data online. Salah satu hal yang mengakibatkan kurangnya akurasi data adalah tidak adanya file pekerjaan atau data pengukuran atau data hasil survei pada tahun sebelumnya. Karena diakibatkan oleh data yang tidak ada atau hilang itu dapat mempengaruhi akurasi data pada pekerjaan selanjutnya. Makanya dengan permasalahan itu saya berencana untuk membuat bank data online, di mana setelah selesai pekerjaan akan saya simpan kembali data yang setelah pekerjaan selesai, baik berupa data ukur ataupun mungkin data-data perencana lainnya ke dalam bank data online, sehingga akurasi data hasil survei dapat dicapai. Kemudian setelah itu gagasan isu itu, kemudian penginputan dokumen atau arsip pekerjaan ke bank data online. Kemudian gagasan isu selanjutnya untuk menyelesaikan isu tersebut yaitu membuat poster SOP kegiatan survei.
salah satu hal yang mengakibatkan kurangnya akurasi data hasil survei yaitu menyangkut tentang kompetensi surveyor atau tim teknis. Sehingga mengapa saya membuat SOP, kemudian saya lanjutkan ke pelatihan untuk meningkatkan kompetensi cakupan atau tim surveyor. Kemudian gagasan isu selanjutnya yaitu pembuatan atau inventarisasi peralatan survei, di mana gagasan isu ini untuk menyelesaikan juga permasalahan mengenai kurangnya akurasi data hasil survei. Karena salah satu hal yang menyebabkan atau yang mempengaruhi akurasi data itu peralatan survei. Kemudian tujuan dari rancangan aktualisasi yaitu untuk meningkatkan hasil data yang diperoleh dari kegiatan survei lapangan, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada UPT SPAM, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian manfaatnya yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia, sehingga lebih efektif dan lebih efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Manfaat selanjutnya itu tersedianya data hasil survei di lapangan yang akurat. Kemudian rencana kegiatan aktualisasi, yang itu tahapan yang pertama yaitu membuat bank data online, kemudian yang kedua penginputan dokumen atau arsip-arsip pekerjaan ke bank data online, yang ketiga membuat poster SOP kegiatan survei, yang keempat melakukan pelatihan langkah-langkah SOP, dan yang kelima membuat inventarisasi peralatan survei. Kita masuk ke tahapan kegiatan yang pertama yaitu membuat bank data online. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu konsultasi dengan bagian program pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, dan juga konsultasi kepada mentor. Keterkaitan dengan agenda 2 di sini yaitu akuntabilitas dengan nilai transparansi, nasionalisme pada sila pertama dan sila keempat, etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama, komitmen mutu yaitu inovasi, dan anti korupsi mandiri. Kemudian tahapan kedua yaitu mendesain bank data yang memiliki keterkaitan dengan agenda 2 yaitu akuntabilitas pada nilai konsistensi, nasionalisme pada sila pertama, etika publik, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang keempat, komitmen mutu atau orientasi, yang indikatornya itu orientasi mutu. Kemudian anti korupsi, kerja keras. Kemudian tahapan selanjutnya setelah mendesain bank data yaitu pembuatan bank data online. Nilai dasar ASN yang terkandung di dalamnya yaitu akuntabilitas, yang indikatornya tanggung jawab, nasionalisme yang nilai indikatornya sila pertama dan sila keempat, etika publik, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, kemudian komitmen mutu, efisien dan orientasi mutu. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3 yaitu WOG. Kenapa saya masukkan WOG? Karena di sini ada kegiatan berupa konsultasi pada bagian program Dinas Cipta Karya Sumber Daya Air. Konsultasi dan koordinasi. Kemudian mungkin diadakan juga kolaborasi untuk pembuatan bank data tersebut. Kemudian dan keterkaitan dan agenda 3 selanjutnya itu manajemen ASN, di mana bank data online ini dibuat untuk menunjang kinerja pegawai atau untuk memudahkan kegiatan perencanaan atau kegiatan untuk mencari data survei sebelumnya, yang diharapkan dapat mendorong kinerja pegawai. Kemudian nilai-nilai organisasi yang saya masukkan yaitu integritas, profesional, dan etika akhlakul karimah. Kemudian output yang diperoleh dari pembuatan bank data online yang pertama yaitu adanya lembar kritik, saran, dan lembar persetujuan dari mentor, dan juga bagian program. Kemudian output yang kedua yaitu tersedianya bank data online. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu penginputan dokumen atau arsip-arsip bank data online. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu mengumpulkan data-data pekerjaan. Tahapan kegiatan yang kedua itu menjadikan data berupa hard copy menjadi file elektronik. Dan kegiatan ketiga yaitu memasukkan data-data ke dalam bank data online. Nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan kedua ini yaitu akuntabilitas konsistensi, nasionalisme sila pertama, anti korupsi, kerja keras. Kemudian pada tahapan kegiatan ketiga yaitu akuntabilitas yang indikatornya tanggung jawab dan transparansi, nasionalisme sila pertama dan sila kelima, etika publik, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, kemudian komitmen mutu efektif dan orientasi mutu,
Kemudian anti korupsi yaitu jujur. Kemudian keterkaitan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Kemudian nilai-nilai organisasi yaitu integritas, profesional, etika, akhlakul karimah. Output dari kegiatan kedua penginputan dokumen ini adalah yang pertama, telah berfungsinya bank data dan telah selesainya teruploadnya file ke seluruh bank data. Kemudian output yang kedua, mudahnya pengaksesan file karena bank data online bisa diakses di mana saja. Kemudian tahap kegiatan yang ketiga yaitu membuat poster SOP kegiatan survei. Tahapan yang pertama yaitu mencari referensi. Kemudian dilanjutkan tahapan kedua yaitu membuat SOP kegiatan survei. Dan ketiga, memasang poster SOP di ruangan. Nilai-nilai dasar ASN yang terkandung di dalamnya itu ada akuntabilitas, konsistensi, dan tanggung jawab, kemudian nasionalisme sila pertama dan sila keempat, kemudian etika publik mengutamakan pencapaian hasil dan kinerja pegawai, kemudian komitmen mutu, efektif, orientasi mutu, inovasi, dan efisien. Kemudian anti korupsi yaitu mandiri. Kemudian keterkaitan dengan agenda ketiga yaitu tentang manajemen SN, karena dibuatnya SOP ini untuk meningkatkan pemahaman para surveyor atau tim teknis tentang bagaimana kegiatan survei yang baik dan benar, langkah-langkah kegiatan survei yang baik dan benar, sehingga mendorong kinerja pegawai. Kemudian nilai organisasi yang dimasukkan yaitu integritas, profesional, dan etika akhlakul karimah. Kemudian output yang diharapkan dapat terselesaikan dari pembuatan poster SOP kegiatan survei ini itu tersedia dan terpasangnya poster yang mudah terlihat dan terbaca di UPC Spam. Kemudian yang keempat, melakukan pelatihan langkah-langkah SOP. Tahapan kegiatan pertama yaitu membuat daftar undangan. Tahapan selanjutnya itu melaksanakan pelatihan mengenai SOP. Kemudian tahapan selanjutnya itu penerapan SOP di lapangan. Nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalamnya ada akuntabilitas, yang nilainya ada transparansi, keadilan, kejelasan, dan konsistensi. Kemudian nasionalisme, yang di dalamnya ada sila pertama, sila kelima, dan sila keempat. Kemudian etika publik, yaitu mengutamakan pencapaian hasil dan kinerja pegawai. Kemudian nilai selanjutnya etika publik, yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kemudian komitmen mutu, yaitu inovasi dan orientasi mutu. Kemudian ada juga efektif dan efisien. Kemudian nilai anti korupsi, yaitu tanggung jawab, berani, dan adil. Keterkaitan dan agenda 3, yaitu peran dan kedudukan ASN, yaitu manajemen ASN. Kemudian nilai-nilai organisasi yang terkandung di dalam kegiatan ini yaitu integritas, profesional, dan etika akhlakul karimah. Output dari kegiatan melakukan pelatihan langkah-langkah SOP ini yaitu yang pertama meningkatnya kompetensi tenaga teknis atau surveyor. Output yang kedua yaitu dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat dan cermat. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu membuat inventarisasi peralatan survei. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu mendata jumlah peralatan survei. Kemudian tahapan yang kedua yaitu memeriksa kondisi peralatan survei. Kemudian yang ketiga membuat daftar inventaris peralatan survei. Nilai-nilai dasar ASN yang terkandung di dalamnya yaitu akuntabilitas, yang indikatornya ada transparansi, tanggung jawab, dan konsistensi. Kemudian nasionalisme yaitu sila pertama dan sila keempat. Kemudian komitmen mutu ada efektif, inovasi, dan orientasi mutu. Kemudian nilai selanjutnya itu anti korupsi, itu jujur, tanggung jawab, jujur dan tanggung jawab. Kemudian keterkaitan dengan agenda ketiga yaitu isinya adalah manajemen ASN. Kemudian nilai-nilai organisasi yang terkandung pada kegiatan kelima ini yaitu integritas, profesional, etika akhlakul karimah. Output dari kegiatan kelima ini yaitu tersedianya media inventaris yang dapat memudahkan dalam pencarian alat ketika dibutuhkan. Kemudian berikut adalah jadwal rencana aktualisasi saya. Di minggu pertama itu ada kegiatan membuat bank data online, yang dimana tahapannya ada konsultasi, pendesainan bank data, dan pembuatan bank online. Kemudian pada minggu kedua ada penginputan dokumen arsip-arsip kerjaan ke bank data online, yang dimana
tahapan kegiatannya ada mengumpulkan arsip-arsip pekerjaan tahun 2020 sampai sekarang, menjadikan arsip-arsip tersebut menjadi file elektronik, dan yang ketiga memasukkan arsip-arsip tersebut ke bank data online. Semua dilakukan pada minggu kedua. Kemudian kegiatan ketiga yaitu membuat poster SOP kegiatan survei yang jadwal pelaksanaannya terjadi di minggu kedua dan ketiga. Pada tahapan mencari referensi itu masuk ke minggu kedua, dan tahapan membuat SOP dan mencetak dan memasang itu dilaksanakan pada minggu ketiga. Kemudian ada kegiatan selanjutnya yaitu melakukan pelatihan langkah-langkah SOP. Tahapan kegiatannya membuat daftar undangan pelatihan, melaksanakan pelatihan langkah-langkah SOP, kemudian penerapan SOP lapangan yang semuanya dilaksanakan pada minggu keempat. Kemudian minggu kelima ada kegiatan membuat inventarisasi peralatan survei. Yang tahapan kegiatannya ada mendata jumlah peralatan survei, kemudian memeriksa kondisi peralatan survei, dan yang ketiga membuat daftar inventaris peralatan yang semua dilaksanakan pada minggu ketiga. Kemudian hasil rancangan aktualisasi saya sadar di dalamnya masih terdapat banyak kekurangan yang bisa dikatakan sangat jauh sekali dari kesempurnaan. Kritik dan saran saya harapkan mencapai dari rencana aktualisasi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Taufikul. Saya persilakan Pak Mentor untuk memberikan tanggapan dan dukungannya. Mohon izin sebelumnya saya batasi waktunya antara 5 sampai dengan 7 menit. Silakan Pak Mentor. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Novalina, kakak saya. Iya, Novi, Pak Mama Jaya, Putri. apa kabar? Baik, salam sehat dan salam hormat. Amin, oke. Ibu Yuli atau Mbak Yuli kalau yang biasa saya sebut, kakaknya Mas Agus, Priscila. Salam hormat, salam sehat Mbak Yuli. Ya, alhamdulillah. Bagaimana keluarga Mas Toto? Amin, sehat semua adik saya. Ya. Alhamdulillah, amin, amin. Sudah lama tidak ketemu ini. Iya, hampir 30 tahun. Ya, terima kasih. Mungkin menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Taufikul Hafiz, saya selaku mentor. Kebetulan beliau memang staf saya dan di bagian perencanaan dan pelaksanaan di kegiatan di seksi maupun di PPTK saya. Kebetulan saya selaku seksi, sekaligus juga selaku PPTK pengembangan sistem penyediaan air minum di UPT Sepam pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Di mana beliau memang banyak berkecimpung di dalam perencanaan dan pelaksanaan, khususnya di perencanaan menyangkut masalah survei. Dan mengenai gagasan beliau ini sangat membantu dan mendukung kegiatan survei untuk ke depan supaya kegiatan survei pada lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan pelaksanaan pekerjaan di dinas kami itu bisa lebih baik lagi gitu, karena pelaksanaan pekerjaan tadi tidak lepas dari perencanaan. Perencanaan tadi tidak akan baik kalau tidak ada survei yang baik. Nah, survei tadi istilahnya di dalam gagasan ini beliau membuat bank data survei, terus melakukan bank data secara online. Itu nanti kebetulan di dalam program di kegiatan sekarang di SIPD itu dia sudah harus masuk di dalam standar satuan harga, standar biaya umum, harga satuan pokok kegiatan maupun analisis satuan belanja itu sudah masuk. Itu tidak lepas dari survei. Misalnya kita di Cipta Karya Sumber Daya Air itu pekerjaan fisik, pekerjaan konstruksi, di mana pekerjaan tadi itu sudah harus masuk, misalnya pekerjaan pasangan batu kali, pekerjaan galian dan seterusnya, itu sudah harus masuk di dalam SIPD, di dalam SH, SSH, SBU, HSPK maupun SB-nya. Nah, ini tidak lepas dari ketepatan dan keakuratan dari survei. Nah, sehingga dengan survei tadi yang baik, akurat, itu diharapkan pasti perencanaan tadi baik. Nah, di mana perencanaan baik itu akan menentukan juga pelaksanaan pekerjaan akan baik. Nah, ini yang mungkin
kami juga mendorong dan mengapresiasi untuk tugas di dalam diklat ini, di dalam prajabatan mengangkat masalah survei, akurasi survei untuk yang diangkat. Jadi mudah-mudahan hasil nanti ini bisa diinterpretasikan di kegiatan untuk bisa lebih baik, baik dari memasukkan dalam bank data mengenai kegiatan-kegiatan survei, terus melakukan pelatihan. Ini pelatihan mungkin sifatnya UJT, jadi di tempat, di lapangan, terus menginventarisasi data survei, alat-alat. Itu kebetulan kami untuk di air bersih atau di air minum itu menggunakan data alat survei itu GPS, altimeter, meter, terus mungkin kalau diperlukan kita menggunakan waterpass atau tedolit. Ini mungkin nanti kami akan mendorong bisa pelaksanaan kegiatan prajabatan Pak Hafiz ini bisa purna dan bisa diimplementasikan di kegiatan di kantor nantinya. Jadi mohon mungkin juga arahan dan bimbingan dari Ibu Yuli selaku coachnya dan Ibu Nova selaku pengujinya. Mudah-mudahan bisa menghasilkan dan bermanfaat baik khususnya sama Pak Hafiz maupun bagi kami selaku mentor maupun di unit kerja kami di UPT Sepam, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Mentor. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu penguji untuk memberikan tanggapannya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dinda saya, ya Pak Jaya, Dinda Jaya, Bude Yuli, Coach, dan yang kita banggakan bersama Pak Muhammad Taufikul. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Ya, tadi kelihatannya bagus ya presentasinya, ada 5 kegiatan. Saya kira 5 kegiatannya juga kegiatan yang berisi gitu kan. Oke, hanya saja saya ini sebelum sampai ke pesertanya Bude, ini saya Pak Jaya ini sebenarnya harusnya udah PIM 4 2 tahun lalu, tapi karena haji beliau memilih haji dulu daripada PIM 4, tapi saya ingatkan jangan lupa PIM 4-nya. Nah, kalau yang lalu kita yang cover Bude, sekarang silahkan cover sendiri. Ya, Pak Jaya ya, dianggarkan saja disisihkan anggaran kegiatannya untuk pengembangan pengembangan SDM internal, salah satunya bisa ikut PIM 4 gitu, PKP namanya. Sekarang kan karena virtual kalau nggak salah nggak terlalu mahal. Coba tanya deh sama teman-teman ini ya, atau sama Pak ini nanti ini sama Pak Rizky. Nanti dianggarkan gitu, anggarkan lalu titipkan di BPSDM, karena kalau nunggu dipanggil oleh BPSDM nanti mungkin udah mulai memutih rambutnya Pak Jaya, belum kita panggil-panggil gitu karena ya, ngantri. sudah kemarin ya siap sudah bermohon kemarin dan sudah komunikasi juga dengan PKD dan memang sudah dianggarkan juga ada di dinas. Mudah-mudahan mohon dukungannya, mohon bantuannya. Oh, jadi udah masuk usulannya? Masuk usulan, mudah-mudahan bisa bulan Juli mungkin katanya. Oh, oke. Iya deh, mudah-mudahan. Karena kalau nunggu antrian nanti biar bisa masuk setelah anggaran angkatan setelah Lebaran ini gitu. Oke, baik. Pak Taufik sehat ini Pak Taufik? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Oke. Pak Taufik, ini judulnya meningkatkan akurasi data hasil survei lapangan di UPT Sumber Daya. UPT Sistem Pengelolaan Air Minum Bu. Oh, Sistem Pengelolaan Air Minum. Ya. Ya, tadi penguatannya sudah disampaikan oleh mentornya. Ya, saya hanya ada beberapa hal yang saya ingin mendapatkan penjelasan lagi dari Pak Taufikul. Yang pertama, tadi soal, kan Pak Taufikul tuh bikin ada 5 kegiatan ya. Salah satunya adalah menyusun menyusun SOP. Ya. Nah, tadi lebih ditekankannya pada membuat poster SOP. Oke. Nah, itu SOP-nya udah ada atau belum?
SOP sekarang belum ada, Ibu. Oke, kalau belum ada, saran saya nih, kegiatannya mendingan daripada membuat poster SOP, mendingan menyusun SOP. Menyusun SOP, outputnya ada 2 tuh. Dokumen SOP-nya sama poster SOP. Atau juga bisa dibedakan ya Bude ya, ditambah 1 kegiatan. Jadi dia malah jadi 6 kegiatan. Karena outputnya output besar-besaran yang berbeda. Jadi penyusunan SOP, tambahkan penyusunan SOP, outputnya dokumen SOP. Nanti kemudian setelah itu ada poster SOP, membuat poster SOP. Jadi nanti Taufikul punya 6 kegiatan gitu, yang outputnya output yang besaran gitu. Ya. Oh ya. Lalu berikutnya saya ingin memastikan Taufikul ini udah paham enggak prosedur pembuatan SOP, penyusunan SOP seperti apa? Bisa jelaskan? Kalau untuk prosedurnya. Kalau prosedur sesuai dengan bidang saya saja Bu, yang biasa kami lakukan. Itu kan bertujuan untuk meningkatkan akurasi data atau memperoleh data hasil survei yang lebih akurat. Karena selama ini kalau saya lihat teman-teman, kalau dalam pelaksanaan kegiatan survei itu banyak sekali langkah-langkah yang terlewat Ibu. Sehingga biasa tidak menutup kemungkinan terjadi survei berulang kali pada satu lokasi untuk melengkapi data tersebut. Jadi itu saya jelaskan tahapan pertama apa yang harus dilakukan. Yang kalau menurut pengalaman saya juga selama bekerja di Dinas Cipta Karya itu, yang pertama mensurvei harga barang Bu pada lokasi tempat kerja tersebut, karena di mana harga-harga setiap barang tiap lokasi itu berbeda-beda. Jadi pentingnya itu daftar harga pada suatu lokasi. Kemudian daftar harganya itu pun yang on-site atau ketika barang itu sudah sampai pada lokasi pekerjaan. Dan itu lebih masuk ke dalam teknisnya tentang bagaimana cara penggunaan peralatan survei, tentang bagaimana memperoleh data dengan menggunakan peralatan survei, sampai menggunakan istilahnya alat-alat bantu pelengkap peralatan survei tersebut, mendapatkan hasil data yang sesuai. Seperti itu Bu, menurut pengalaman. Sudah pernah lihat kan dokumen SOP yang lain? Pernah lihat? Bu. Jadi referensi pernah ya? Jadi nanti di SOP itu kelihatan prosesnya seperti apa, jalur koordinasinya kita kemana saja kelihatan di SOP itu ya. Udah pernah, yang penting udah pernah lihat sebagai referensi. Nah tadi yang saya tanyakan itu prosedurnya, prosedur mulai dari prosedur pembuatan SOP-nya itu sendiri, kemana saja kita harus berkoordinasi, berkolaborasi untuk kemudian sampai pada penetapan SOP-nya. Udah tahu belum? SOP itu siapa yang menetapkan SOP-nya? Dokumen SOP itu ditetapkan dengan apa? Ditetapkan oleh kegiatan Bu ya, dari atasan saya. Oke, nanti dilihat lagi deh dokumen SOP. Dokumen SOP itu tebal. Tebal itu di atasnya itu ada keputusan gubernur tentang penetapan SOP yang ada di dinas. Ya, nanti itu satu bendel itu banyak. Nah, mungkin teman-teman di dinas kebanyakannya lihatnya terpisah-pisah sehingga tidak tahu, kehilangan jejak. SOP ini sebenarnya ditetapkan dengan apa gitu. Jadi sebenarnya SOP itu ditetapkan dengan keputusan gubernur. Di bawahnya itu di dalam keputusan gubernur itu disebutkan ini keputusan gubernur menetapkan SOP tentang apa, SOP apa, SOP apa. Di bawahnya itu lampiran-lampiran. Nah, setahu saya kemarin di awal tahun itu sudah ada penetapan SOP di dinas dengan keputusan gubernur, ya. Nanti coba dijajaki lagi, apakah SOP ini bisa diajukan lagi untuk menjadi tambahan lampiran dari SK gubernur, karena tidak bisa kita jelek begitu aja, kita sisipkan di bawah, tidak bisa, karena dengan keputusan gubernur itu udah kelihatan SK keputusan gubernur ini terdiri dari berapa lampiran gitu. Nah, sekarang ya saya pikir 1 bulan tidak akan sampai dengan waktu penetapan SK gubernur tentang SOP survei ya. Jadi pastikan saja untuk sementara karena usulannya itu yang seharusnya itu untuk mendapatkan penetapan SK gubernur itu kita
dinas mengusulkan ke mana? Ada proses pengusulannya tuh, Dek, kemana? Udah tahu belum? Ke biro organisasi. Ya, jadi kepala dinas bersurat ke kepala biro organisasi, ke gubernur melalui biro organisasi. Jadi kita kirimkan draft SOP kita itu beserta surat kepala dinas itu ke biro organisasi. Jadi itu harus paham itu prosedurnya. Itu yang disebut prosedurnya harus paham. Nanti biro organisasi mengumpulkan semua SOP dari dinas, itu lalu diajukan lagi pengusulannya untuk ditetapkan kembali lagi dengan SK gubernur. Nah, itu 1 bulan pasti tidak cukup. Maka ya untuk sementara tetapkan saja dulu dengan SK kepala dinas SOP-nya, tapi harus ada tambahan lagi. Yang kedua, harus ada surat dari kepala dinas pengusulannya ke gubernur. Ya, jadi tambahkan di situ tahapannya ke gubernur untuk usulan penetapan SOP survei. Ya, ke gubernur melalui biro organisasi. Nah, nanti yang saya ceknya hanya sampai dengan batas dokumen SOP yang sudah ditetapkan dengan SK kepala dinas untuk sementara itu. Tapi saya juga akan ngecek sudah bersurat enggak ke kepala biro organisasi, ya. Siap, Ibu. Oke. Karena seperti itu yang diinikan. Lalu berikutnya oke. Berikutnya tadi untuk pelatihan. Pelatihan tadi outputnya apa itu? Outputnya yaitu untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknis, Ibu, atau surveyor, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat dan cermat. Oke. Itu output apa outcome-nya? Outputnya ini kemungkinan pada saat tahapan ketiga penerapan SOP di lapangan, jadi teman-teman atau teman-teman tim teknis atau surveyor sudah tahu apa yang harus dilakukan, seperti apa langkah-langkah yang baik dan benar, itu outputnya, Bu. Oke. Lalu berikutnya bank datanya tadi seperti apa bank datanya? Dibikin dalam bentuk apa nih bank data? Oh ya, Bu, kemarin saya sudah tanya-tanya teman juga yang bagian-bagian program yang basicnya informatika. Mereka ada kasih saran, katanya untuk mendapatkan nilai dasar efisien ini buat saja yang paling murah, yaitu Google Translate. Google Translate maksudnya Google Drive, penyimpanan melalui Google Drive, Ibu. Oke. Karena tidak ada ya batas. pastikan nanti berfungsi gitu ya, jangan cuma dibikin sendiri terus disimpan. Ya, kalau misalkan ada teman-teman lain yang bisa mengakses ini juga diberikan aksesnya gitu ya. Sehingga memang bank data ini akhirnya bermanfaat gitu. Jangan dibikin bank datanya lalu tidak termanfaatkan ya. Jadi nanti pastikan seperti itu. Oke, yang berikutnya bisa jelaskan nggak kenapa Taufikul memilih nasionalisme dan etika publik ini untuk diaktualisasikan nilai-nilainya pada proses penyusunan bank data? Oh ya, bisa, Ibu. Nasionalisme yaitu pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena saya di kantor ini, Bu, dan teman-teman dari bidang bagian program juga itu bisa disebut Bhinneka Tunggal Ika, Ibu, terdiri dari beberapa agama. Dan kenapa saya angkat nilai sila pertama, kemungkinan ada pekerjaan mungkin yang dilaksanakan pada waktu-waktu ibadah. Itu kami saling toleransi saja, Bu, untuk mencari waktu yang pas. Makanya saya masukkan dia di sila pertama pada nasionalisme. Kemudian yaitu sila keempat karena adanya koordinasi dan kolaborasi dari bagian program dan juga mentor, di mana sila keempat ini yang isinya itu musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi kami akan membuat perencanaan bank data ini melalui hasil musyawarah, Bu, untuk mencapai atau menyelesaikan permasalahan yang bersifat umum pada UPT SPAM. Diselesaikan ya seperti itu, Bu. Kemudian etika publik yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Jadi dalam konsultasi dan kolaborasi nanti tetap akan menggunakan
komunikasi secara yang sopan, yang ramah, dan dalam kerjasama juga kita saling menggunakan cara-cara yang sopan, Ibu. Kemudian ada di sini mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, di mana diharapkan pada pembuatan bank data online ini dapat memudahkan urusan-urusan atau pekerjaan-pekerjaan ASN pada lingkup PT Spam, Dinas Cipta Karya dan Sumber Air. Seperti itu teman saya, Bu. Oke. Nah, Taufikul, kenapa nilai-nilai itu harus diimplementasikan pada saat proses pelaksanaan aktualisasinya? Untuk membentuk ASN yang profesional, Ibu, sesuai bidangnya. Hanya nilai-nilai ini sangat penting agar dapat membentuk ASN yang bertanggung jawab dan profesional dan berkompeten sesuai bidangnya. Nah, itu gimana caranya memastikan bahwa itu akan terbentuk? ASN yang profesional, ASN yang berkarakter, dan seterusnya, itu gimana caranya memastikan itu akan terbentuk? Dengan nilai-nilai, memastikan terlaksananya nilai-nilai dasar ASN ini, Bu. Memastikan nilai-nilai itu terulang terus. Makanya disebut tahapannya tahapan habituasi. Ya. Makanya ini Latsar ini ya, kurikulumnya disusun sedemikian rupa, disisipkan nilai-nilai dasar ASN ya. Dipastikan bahwa peserta itu menghabituasikan nilai-nilai itu pada masa habituasi tadi yang 1 bulan. Yang namanya habituasi itu kan pembiasaan. Nah, sesuatu itu akan menjadi kebiasaan kalau dilakukan berulang-ulang. Kalau dilakukan hanya sekali tidak akan jadi kebiasaan. Jadi dilakukan berulang-ulang. Ya, makanya nanti coba tolong lagi dilihat ya nilai-nilai dari setiap kegiatan, ya diperkaya lagi ya sehingga terlihat itu nilai-nilai itu berulang-ulang dilakukan. Sehingga kita tanpa kita harus mikir, tanpa kita sadari, itu ternyata sudah menjadi kebiasaan kita dalam bersikap dan berperilaku yang akan kemudian menjadi karakter kita, gitu, ya. Jadi orang langsung kalau sudah jadi karakter, orang itu udah langsung bilang. Kalau bicara tentang Pak Taufik, orang udah tahu, oh dia jujur, karena dia udah terbiasa gitu, sudah tidak mikir, sudah tidak otomatis dalam sikap perilaku tercermin nilai kejujuran itu. Kenapa? Karena sudah terbiasa melakukan jujur itu, nilai jujur secara berulang-ulang. Atau nanti orang, kamu kenal enggak Pak Taufik? Oh iya, dia tuh orangnya disiplin sekali. Kalau kerja bertanggung jawab, itu udah tercermin jadi warna kita, jadi merek kita, jadi brand kita. Nah, kalau udah jadi brand kita, itu berarti benar, kita sudah punya karakter seperti itu. Ya, kalau bicara orang, oh iya Pak Taufik itu orangnya disiplin. Nah, itu udah jadi brandnya Taufik. Berarti nilai-nilai itu sudah betul-betul terinternalisasi di dalam diri, ya, sehingga tanpa mikir, tidak dilihat orang pun kita udah tahu sikap perilaku kita seperti apa, otomatis keluar. Sehingga orang juga langsung lihat kita, oh ya Pak Taufik itu orangnya pekerja keras misalkan. Ya, jadi harus berulang-ulang. Karena itu nanti tolong dilihat lagi nilai-nilainya, diperkaya lagi, mana mungkin ada yang bisa ditambahkan sehingga reputasinya ya, pengulangannya terjadi sehingga insya Allah nanti jadi kebiasaan, jadi karakter. Ya, oke. Saya kira itu saja. Terima kasih ya. Sukses untuk Pak Taufik. Mohon diingat-ingat apa yang menjadi pesan-pesan saya, terutama tadi masa-masa habituasi, bagaimana nilai-nilai ini bertumbuh dan berkembang menjadi karakter kita. Untuk aktualisasinya, saya kira mudah-mudahan ini bisa membantu kinerja dari unit kerjanya ya, membantu mentornya dalam meningkatkan kinerja organisasi atau kinerja unit kerja. Sukses untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kaban sebagai penguji atas masukan dan kritikannya kepada rancangan aktualisasi peserta. Baik, selanjutnya kepada Ibu Yuli, saya persilakan untuk memberikan tanggapan dan masukannya. Oke, makasih Bapak Moderator. Ya, terutama terima kasih untuk
masukan dari penguji. Kemudian Dek Jaya, apa kabar? Kangen juga ini. Ini adik saya, Bu. Oh, iya. Baik, baik, Mbak Yuli. Ya Allah, mulai dari Sidera dulu, Bu. Ya, kita bersama-sama. Nah, yang saya pesankan adalah untuk Hafiz, saya ulang kembali ya. Tadi ada 6. Nah, saya mau meyakinkan 6 ini selesai nggak? Jangan sampai nanti sudah diketuk meja, Bu, ragu saya tentang mana. Jadi 6 kegiatan diselesaikan dalam waktu 4 minggu. Silahkan. Kalau memang yakin ya nggak apa-apa. Dan ini minta bantuan Dek Jaya ya selaku mentor. Ya, tanpa bantuan Dek Jaya nggak akan sukses. Bagaimana Dek Afid? Kalau menurut saya masih, insya Allah bisa saya lakukan Ibu, karena berhubungan semua ya, karena ya sistematis ya, berurutan begitu. Jadi saya rasa masih bisa dilaksanakan Ibu. Ya, terima kasih kalau gitu. Artinya bagus ya, saya memberikan apresiasi yang bagus sekali untuk David, karena 6 kegiatan tuh isinya mentes gitu loh ya. Iya. Mentes gitu. Jadi tapi karena orang teknis pasti bisa mengerjakan dengan baik ya, karena kalau kita bayangkan kan susah, tapi kalau orang teknis pasti bisa, saya yakin bisa. Dan kalau memang yakin, insya Allah ya, kita juga akan memberikan support ya, karena ini semua adalah untuk kepentingan kantor maupun kepentingan kita semua. Saya kira untuk itu kita berikan apresiasi dan terima kasih ya, good ya. Tapi buktikan 4 bulan, 4 minggu lagi harus semua bisa dibuktikan. Kemudian terima kasih, saya kembalikan ke Dek Rizky selaku moderator. Dek Jaya, salam untuk semuanya. Terima kasih Ibu Yuli. Saya ingatkan juga kepada Pak Taufikul untuk dicatat dan didengarkan baik-baik tadi masukan dari Ibu penguji dan masukan dari Ibu coachnya. Pada Bapak mentor saya mohon juga untuk dibantu pesertanya. Iya, mohon izin Pak Rizky mungkin sedikit ada Siap, sedikit silakan. Iya, terima kasih Pak Rizky atas kesempatan yang kedua. Mohon izin Ibu Kaban, Ibu Nova dengan Mbak Yuli selaku coach. Mungkin yang mungkin ini masukan saya ke selaku mentor ke Pak Taufikul Hafiz yang masalah SOP ini. Mungkin kalau istilahnya sampai di SK itu mungkin menurut saya selaku mentor mungkin waktu mungkin nggak cukup. Kalau mungkin rancangan, mungkin semacam konsep atau rancangan. Karena bisa saja nanti apakah mungkin dari dinas kita pernah itu mengusulkan SOP kalau menyangkut masalah konstruksi banyak sesuai dengan Permen PU nomor 21 dan nomor 25 tahun 2016 mengenai penyelenggara SPAM itu SOP-nya banyak, mulai dari SOP mungkin survei, SOP perencanaan, SOP pelaksanaan, SOP operasional pemeliharaan SPAM, SOP rehabilitasi, banyak Bu. Jadi mungkin istilahnya saya nggak tahu apakah mungkin dari dinas ini pernah sudah mengusulkan SOP mengenai jasa konstruksi atau pekerjaan konstruksi. Nah mungkin istilahnya mungkin di kali ini mungkin sebagai pemicu mungkin dibuatkan di dalam 6 tadi itu istilahnya yang SOP tadi itu sifatnya masih rancangan. Jadi istilahnya nanti rancangan tadi itu istilahnya betul mungkin sama Ibu Nova, Pak Ibu Kaban mungkin nanti dibuatkan surat penetapan rancangan SOP dari dinas. Gitu. Mungkin seperti itu masukan saya. Karena kalau tidak mungkin kalau waktunya nggak akan cukup gitu. Jadi sifatnya masih rancangan SOP-nya tadi atau konsep atau rancangan. Mungkin terima kasih. Atau Pak, saya bayangan poster tadi, apakah yang dimaksudkan Pak Hafid tadi poster itu hanya sekedar alur kan? Atau mungkin alurnya kan? Bagaimana? Iya Bunda, jadi kayak misalnya tahapan pertama apa yang harus dilakukan, seperti alur itu juga Bunda. Bukan sampai SOP-nya. Bagaimana Bu penguji ini? SOP-nya kemungkinan untuk penggunaan alatnya Bunda. Sebenarnya gini, dokumen SOP itu tidak terlalu sulit sih. Memang dia ada petanya, ada alurnya, tapi ada juga narasi-narasinya. Jadi alur saja, kalau cuma alur mungkin orang awam juga akan susah melihatnya ini kemananya. Makanya SOP itu selalu dilengkapi dengan narasi. Narasinya biasanya dikasih tanda gitu, tanda segi 4 itu artinya apa, segi 3 itu artinya apa, itu dan dinarasikan. Nah,
kalau Taufik bisa bisa membuat itu sekaligus membuat dokumen draft ya, draft dokumen SOP, saya kira bagus karena kan tujuannya memang kita ini adalah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan kerja yang ada di unit kerja. Saya kira ini awal yang bagus, kita dukung saja. Tinggal nanti kalau misalkan tadi saya berikan solusi, kalau misalkan sampai dengan SK Gubernur itu tidak nuntuti waktunya, karena memang ini kita masih terkait lagi dengan kinerja biro organisasi. Apakah biro organisasi segera mengusulkan ke biro hukum? Nah, kita cukup di draft saja, dilampirkan dengan surat pengantar atau surat usulan dari kepala dinas ke biro organisasi. Nah, tetapi maksud saya untuk memastikan sambil itu jalan, memastikan prosedur ini berjalan di dinas, ditaati oleh stakeholder internal alur-alur itu, maka mungkin untuk awalnya sebagai pegangan saja itu bisa di SK-kan oleh kepala dinas. Kalau SK kepala dinas kan saya kira tidak susah. Ya, kita tinggal buat saja SK-nya, tinggal ajukan ke kepala dinas untuk tanda tangan. Untuk sementara supaya Pak Taufik tadi membuat posternya ada dasarnya gitu. Ya, ya. Ada dasarnya gitu. Ya. Sambil menunggu SK Gubernur. Ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya. Bisa itu, ya, Dek Jaya ya. Ya, bisa kalau itu supaya. Ya, siap. Jadi artinya sesuaikan waktu yang kita yang ada. Kemudian supaya posternya ada dasarnya, ya. Saya kira bisa. Oke? Ya. Makasih ya, Dek Jaya ya. Dan Pak Taufik, semangat ya. Oke. Makasih. Kembali ke Pak Dek Rizky. Siap, terima kasih Bu De, Ibu Kawan. Nanti kan ini teman-teman peserta ini Bu De akan mengupload progresnya setiap minggu kan? Ya. Dan jadi kita bisa kontrol itu. Ya. Jadi nanti bisa kita kontrol gitu. Ya, di LMS itu disiapkan Bu. Jadi mungkin disiapkan 4 itu mungkin bayangan saya Bu. Nanti saya akan masukkan dulu tahapamu 1 kegiatan atau 2 kegiatan yang selesai minggu ini. Baik, barangkali bayangan saya begitu itu. Jadi setiap minggu ada yang diupload, isinya sampai di mana? Apakah sudah selesai 2 kegiatan dan mungkin saya kira bisa itu Bu, insya Allah. Lebih bagus kok ini controllingnya ada. Ya. Jadi termasuk penguji, jadi Pak Taufik ini LMS ini kita penguji juga bisa lihat progresnya gitu. Ya, bahkan nanti misalkan Bu De, kalau misalnya ada peserta yang sudah selesai dan Bu De sudah setujui laporan akhirnya, itu kan sudah bisa diupload walaupun belum jadwal ini kan, siapa yang sudah selesai belum jadwal, jadi kita juga penguji udah enak tuh, udah enak lihat duluan, tidak seperti ini kan baru nanti tadi malam baru pada baca gitu kan. Apalagi kalau kita ngikuti minggu per minggu udah enak, kita udah enggak terlalu ini lagi. Saya kira itu saja, terima kasih. Ya. Ya, baik, terima kasih Ibu Kaban, Ibu Yuli, dan untuk Pak Taufikul, mohon untuk dicatat semua masukan yang disampaikan tadi, baik dari Ibu penguji, Ibu coachnya, dan Pak mentornya. Baik. Oh iya, lupa tadi Pak Taufik, kan sudah diberikan tugas ya oleh pengampuhnya untuk bela negara, rencana aksi bela negara, ya nanti itu dilampirkan di laporan akhirnya, juga dilaporkan hasilnya, ya. Oke, ya itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Kaban. Baik Pak Taufikul, saya karena ujian Anda sudah selesai, saya persilakan Anda untuk mengakhiri kegiatan Anda dengan doa juga. Silakan Pak Taufikul. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada penguji Ibu Dr. Andano Kalina MM selaku Kepala BPSDM, kemudian coach saya Ibu Yuli Trisnaningsi, Bude, kemudian mentor saya yang sudah bersedia hadir. Terima kasih untuk meluangkan waktu Bapak dan Ibu pada rencana aktualisasi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Taufikul dan Pak Mentor untuk lift dari breakout room untuk masuk kembali ke main session. Banyak. Terima kasih banyak. Siap.
Ya, terima kasih. Salam. Mohon maaf lahir batin Ibu Yuli, Ya. Ibu Nova. Ya, Tidak bisa mudik ini, tidak bisa salam. mudik. Mohon maaf. Mampir ke rumah nanti lebaran ya, ke rumah ya. Siap-siap, karena nggak bisa mudik pasti nanti. Insya Allah kalau sama Ibu Nova rutin tiap tahun ini. Rutin tiap tahun. Pak Taufikul di stop